Nah, menurut Mbak sendiri enak gak sih jadi mahasiswa kura-kura? Jadi kita harus tahu kapasitas diri kita sama jangan FOMO. Iya, jangan FOMO sih teman-teman Airpod. Selalu mengevaluasi diri gitu sih. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang dilakukan di akhir, cuman dilakukan di setiap saat gitu. Jadi kita harus Ini loh podcast, bincang-bincang ringan Untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Si Bisa. Bisa. Saatnya kita Berbincang santai. Oke. Halo. Halo, Mas Bo. Kembali lagi kita di segmen Si Bisa. Saatnya Bener. kita bincang-bincang santai. Nah, Rel, di episode kali ini kita itu bakal ngomongin tentang kuliah sambil Titik. Siapa takut? Bener Nah, banget. teman-teman AirPods, balik lagi sama aku Bowo. Dan aku Aurel. Dan sekarang di sesi kali ini kita kedatangan tamu yang wow banget nih. Wow banget teman-teman. Baik dari akademisnya maupun Non-akademis, non-akademisnya. benar. Halo Mbak Clara. Halo. Hai. Mungkin Mbak Clara bisa kenalan dulu nih nama panggilan biar kita makin akrab gitu. Iya. Oke, halo Bowo sama Aurel. Kenalin, aku Ori, bisa dipanggil Ori aja. Sekarang lagi kuliah di Teknik Material Metalurgi, angkatan 2019 gitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Jadi Mbak Ori ini kuliah di ITS udah angkatan 2019. Berarti udah tahun-tahun akhir nih Mbak. Betul, Semester tahun terakhir. 7 ya, Mbak? Yes, udah semester 7. Bentar lagi udah terbang dari ITS. Semangat. Kalau Nah. boleh tahu nih, Mbak Ori asal kota mana sih, Mbak? Oke, kalau aku asalnya dari kota Tangerang. Oh, Oh, Tangerang. Tangerang. Terus kenapa nih Mbak? Ada nggak motivasi waktu itu milih ITS kenapa? Iya. Kenapa milih ITS? Mungkin tuh awalnya dari kakak aku kan kuliah di ITS. Oh, gitu. Teknik Lingkungan 2017. 17. Nah habis itu aku dan keluarga main nih ke Surabaya. Nah terus aku lihat Surabaya, ya ini mungkin sangat klise ya. Tapi aku suka gitu sama kotanya. Aku lihat mallnya kan deket tuh sama Ah, iya. tempat ITS. Aku Iya. kalau di Tangerang tuh agak jauh soalnya. Jadi aku ngerasa wah ini kota banget nih gitu kan. Jadi suka sama Surabaya. Terus kebetulan ayah juga alumni ITS. Oh. Yes, jadi kita Keren, keluarga ITS. iya. gitu. Oh, ITS gitu. banget ya. Iya, jadi karena itu ya udah deh masuk ITS gitu deh. Berarti keren ya motivasinya mall. Iya. Betul. Kalau culture shock ada nggak sih? Mbak kan dari Tangerang nih ke Jawa Timur, Surabaya, gimana tuh? Culture shock ya. Mungkin culture shocknya lebih ke bahasa sih ya. Oh. Di luar itu nggak ada masalah samsek gitu. Bahasa aja soalnya kadang-kadang aku juga masih nggak ngerti gitu. Dan kalau aku coba ngomong bahasa Jawa itu awkward, kayak nggak enak gitu I see, kedengarannya. iya, Jadi Biasanya nggak pas gitu ya. Iya, pas. Oke. kayak belum luwes gitu. Jadi palingan di situ doang sih. Kalau misal suhu nih, Oh, iya Surabaya sih kan pasti. panas ya. Iya panas banget. Tapi ya kan tinggal pakai sunblock sih. Iya, bisa, boleh banget. Yes. Bener. Kayak emang harus menjaga kulit. Iya. Biar tetap fresh. Benar, betul banget. Nah, ngomongin soal kesibukan nih Mbak. Pasti walaupun udah semester akhir, cuman pasti waktu dari maba sampai ya semester 6 gitu pasti ada kesibukan. Mungkin apa nih Mbak waktu itu? Oke, kesibukan aku selama kurang lebih ya 3 tahun lebih lah ya di ITS. Itu tahun pertama sih aku kepanitiaan pertama banget. Itu pernah jadi panitianya Disnat basket gitu kan. Oh iya. Itu tahun pertama banget tuh. Habis itu juga masuk ke ITS website. Kalau kalian tahu itu yang ngurus websitenya ITS. Terus di tahun kedua itu mulai explore lagi. Terus masuk SPI ITS SI, Society of Petroleum Engineers Student Chapter di ITS. Habis itu juga masuk jadi student volunteer di ITS International Office atau ITS Global Engagement. Sama berarti kita Mbak. Iya, sama dong ya. Beda tahun doang. Iya, terus habis itu kepanitiaan yang utama juga itu masuk Terex ITS gitu. Oh iya. Oh, Yes. itu lumayan gede ya acaranya. Oh ya, gede banget malah. Gede banget. Keren Bukan banget. lumayan ya. Iya. Sama pernah BMI juga gitu. BMI. BMI ITS, iya. Gitu Kalau sih boleh tahu palingan. BMI-nya masa bakti tahun 2000 berapa tuh? Yang sebelum kepengurusan ini gitu. Iya, yang sebelum kepengurusan ini. Oh, sebelum kepengurusan. Oke. Iya.
sebelum kepengurusan tahun ini itu aku masuk ke Hublu BMI. Oke, keren banget gak sih Mas? Keren. Banyak banget pengalamannya Mbak Ori ini. Kalau BMI Hublu, bukannya ini lo ITS salah satu itunya juga ya? Yes, bener banget. Prokernya ya. Cuman kemarin pas aku di Hublu BMI itu aku emang masuknya dikasihnya tuh proker yang lebih ke internasionalisasi gitu kan. Karena experience aku di ITS IO juga gitu. Jadi gitu. aku gak megang elite sayangnya. Oke. Nah dari banyaknya ternyata mungkin kalau kita bisa bilang Mbak Ori ini mahasiswa yang kura-kura. Iya, kuliah rapat. Tuh. Nah menurut Mbak sendiri enak gak sih jadi mahasiswa kura-kura? Oke, kalau dari aku sendiri sih jadi mahasiswa kura-kura ya. Sebenarnya nggak kuliah rapat doang sih ya. Aku juga untungnya masih ada waktu juga buat seneng-seneng lah bisa dibilang. Nah itu mungkin karena aku sendiri bisa nih manajemen waktunya tuh juga bagus dan aku juga tipe orangnya yang disiplin gitu kan. Jadinya kemarin sih nggak ada masalah samsek sih. Palingnya cuman burn out beberapa kali, cuman itu nggak pernah yang fatal sampai harus ninggalin suatu organisasi atau kepanitiaan gitu sih. Tapi menurut Mbak Ori burn out itu wajar gak sih buat mahasiswa nih? Oke. Burnout itu wajar banget gitu dan itu aku sendiri juga sering banget ngerasain kan dan burnout itu ya emang itu cuman pas saat-saat kita capek aja gitu kan sama atau enggak overwhelmed sama kerjaan apalagi juga ada hal-hal akademik gitu-gitu kan jadi itu wajar banget gitu cuman yang penting tuh gimana kita bisa bangkit lagi sih dari burnout gitu gimana kita bisa nyari motivasi itu lagi gitu. Kalau dari banyaknya kepanitiaan tadi juga nih Mbak, satu nih yang benar-benar awalnya itu bikin Mbak Ori jadi kayak, ini kalau ini seru aku ikut yang ini lagi deh gitu. Jadi kayak motivasi awal gitu. Motivasi awal buat aku masuk ke panitiaan sama organisasi gitu ya? Atau gimana? Oke. Jadi kalau dari aku sendiri yang bikin aku jadi pengen aktif nih di organisasi sama kepanitiaan terus juga ketemu teman-teman banyak itu pertama banget yang aku jadi panitia di Snat Basket sama yang di student chapter SPI TSASI gitu. Nah untuk yang panitia di Snat Basket itu kenapa sih itu jadi titik awal banget soalnya itu aku masuk pas aku masih maba gitu kan. Iya benar banget. Iya. Disnatalis ya Mbak. Iya betul. Terus itu juga vibe-nya seru banget gitu kan. Soalnya basket gitu kan. Terus aku juga suka kebetulan juga suka nonton basket. Sama sih Mbak. Iya kan. Kayak seru aja gitu kan. Supporteran gitu juga. Nah aku juga waktu itu kan lagi masa-masanya maba supporteran tuh. Tapi aku karena panitia aku dapat privilege buat duduk di tempat panitia gitu. Privilege ya. Jadi seru banget tuh. Terus teman-temannya juga seru-seru banget kayak ketemu orang dari jurusan lain. Itu seru banget jadi bikin aku pengen nih masuk lagi ke panitiaan sama organisasi buat ketemu lebih banyak orang gitu kan. Nambah relasi ya Mbak ya berarti. Betul banget. Nah kalau yang SPI TSASI itu lebih ke ranah organisasinya gitu. Itu pas aku masuk kebetulan keterima jadi ketua divisi gitu namanya journalism. Kalian tahu. Habis itu di situ menjadi pengalaman pertama aku megang posisi kepemimpinan gitu kan. Nah di situ aku belajar banyak tuh kayak gimana sih mimpin orang dan segala macam. Dan itu juga lingkungannya juga seru dan mendukung jadinya lanjut terus deh. Itu sih titik awal yang jadi motivasi. Berarti emang lingkungan yang kayak istilahnya seru gitu ya. Iya itu seru. bikin kepengen lagi Iya, ikut kepanitiaan. Kayak ketagihan gitu gak sih Mas? Jadinya kayak candu. Iya candu. Nah kalau dari pengalaman Mbak Ori nih, apa sih Mbak yang waktu diikutin dari organisasi atau kepanitiaan itu yang paling memorable banget? Oke, yang paling memorable banget pastinya Terex ITS sih. Gitu. Kenapa tuh? Jadi Terex ITS ini kayaknya selain IO sama ITS website ya, Terex ITS ini menjadi satu-satunya kepanitiaan di mana aku lanjut buat 2 periode gitu. Gitu. Lanjut habis itu Terex ITS ini juga menjadi tempat
bersinggah aku terakhir gitu loh di organisasi dan kepanitiaan ITS ya gitu. Nah TEDx ITS tuh aku masuk buat yang 2021. Nah kebetulan di situ aku masih jadi staff gitu. Nah itu aku jadi namanya divisi curator. Habis itu yang 2022 kemarin kebetulan aku diamanahi jadi ketua gitu di TEDx ITS yang langsung naik ketua offline Mbak. kemarin. Jabatan gitu ya. Iya betul gitu sih. Jadi itu memorable banget karena aku bisa ikut nih di dalam journey TEDx ITS di mana mereka habis vakum beberapa tahun tuh. Terus 2021 itu muncul lagi. Terus 2022 kita di mana aku jadi ketuanya aku bisa bawa sesuatu yang beda lah gitu di komunitas ITS gitu. Keren banget. banget Jadi sih, Mauri. ketua di Iya, TEDx ITS. Nah, tadi nih kita udah ngomongin kan kepanitiaan sama histori organisasinya Mbak Ori ini banyak banget. Tapi kan tetap sebagai mahasiswa nih Mbak, Iya. apalagi kuliah di ITS kan. Bener banget. Nah, struggle-struggle yang pernah dialami nih Mbak waktu ikut kepanitiaan, apakah itu kayak mengganggu kuliah Jadwal juga atau akademis, gimana? itu gimana Mbak kira-kira? Apa aja? Oke, untuk struggle-nya tentunya itu sih hari-hari kalian tuh jadi lumayan penuh ya, lumayan Iya, padat gitu. padat. Kayak apalagi kalau offline ya. Untungnya kemarin aku kan sempat nggak untung juga sih, tapi kan karena pandemi jadinya kan online. Jadi mungkin aku nggak terlalu kerasa nih. Cuman pas 1 tahun pertama aku offline dan juga sekarang offline, itu kerasa banget sih kayak kalian tuh harus ke kampus, kuliah, Iya. terus pulang, terus harus rapat-rapat, belum lagi Effortnya rapat-rapat ekstra nggak sih, Mbak, kalau Kalau offline? kalau offline tuh apalagi ada waktu ngaret dan segala macam Iya, lah ya, benar. transportasi gitu-gitu kan. Jadi struggle-nya tuh emang itu sih kayak bakalan bikin hari-hari kalian padat banget gitu, dan juga banyak yang bentrok, apalagi kalau offline ya itu kan berkegantungan banget nih sama orang-orang lain, kira-kira udah datang apa belum gitu-gitu sih. Jadi kepadatan itu sama juga berkegantungan itu gitu. Tapi rada hektik gitu gak sih Mbak? kalau Betul, offline? iya hektik banget. Iya. Tapi buat dari Mbak Ori sendiri ini, ada gak sih, kan ini tadi kayak struggle-nya hektik gitu ya kalau offline. Ada cara ngatasi gak dari kesulitan-kesulitan itu? Oke, kalau jadwal yang padat itu aku cara ngatasinnya emang kita tuh harus bisa disiplin sama diri sendiri sih gitu. Nah disiplinnya dalam cara gimana itu kita nggak boleh kalau ngulur-ngulur waktu tuh. Jadi kayak misalnya Disiplin waktu ya berarti. iya kayak misalnya nih kamu dapat PR hari ini, tapi kamu ngerjainnya baru H-1 deadline. Oh iya. Itu apa sih namanya? Menunda-nunda. Iya menunda-nunda, iya Oke. menunda-nunda. Jadi aku tuh cobain banget buat nggak kayak gitu. Jadi kalau emang nerima tugas sekarang, aku udah harus jadwalin nih. Aku pengen kerjain 2 hari lagi, misalnya kayak gitu. iya. Dan terus dikerjain pas di waktu itu gitu. Jadi jangan sampai menunda-nunda sampai H-1 kayak kebut semalam gitu-gitu, itu nggak banget sih gitu. Nah tapi selain itu juga mungkin tips yang lain kalau nggak tentang manajemen waktu kayak ngejadwalin gitu-gitu. Salah satunya lagi tuh kita harus tahu kapasitas diri gitu. Jadi prinsip aku dalam ngambil kegiatan dan juga organisasi kepanitiaan ataupun kalau dimintain tolong kayak jadi MC gitu-gitu, aku juga lumayan sering itu tuh harus tahu kapasitas diri gitu. Jadi kita harus tahu kapasitas diri kita sama jangan FOMO gitu Iya sih. jangan paling. FOMO sih teman-teman AirPods, bener banget. Kayak misalnya teman-teman kalian nih Iya, ikut ikut kepanitiaan kepanitiaan. kalian pengen ikut cuman nggak ada motivasinya, Iya. kalian pengen ikut cuman kayak Ikut-ikutan doang masa aku kan. sendiri nggak ikut. Iya, fear of Nah, missing out gitu. ya. nanti malah keteteran, Bener malah banget. organisasinya nggak jalan gitu Iya kan Mbak. bener banget. Nah aku punya pertanyaan nih buat Mbak, kan Mbak tadi waktu udah punya pengalaman jadi ketua di TEDx ITS. Nah itu berarti kalau jadi ketua itu apa aja sih Mbak pertimbangan kayak struggle-nya jadi ketua sama staff pasti beda dong. Betul, Nah iya. kalau jadi ketua tuh apa aja Mbak? Oke, struggle-nya jadi ketua ya. Yang pasti tekanan sih. Tekanan karena bayangin kalian tuh memimpin 80 orang gitu. Dan itu satu tekanannya. Habis itu yang kedua pasti itu sih gimana kalian tuh sebagai ketua mempunyai tanggung jawab buat mempertahankan motivasi dari
semua anak-anak kalian gitu. Oh iya, benar banget. Itu. Jadi kalian tuh punya tanggung jawab itu gitu. Dan itu yang paling susah nih buat dijaga gitu. Terus yang ketiga mungkin kalau jadi ketua tuh ya kalian juga harus bisa mempunyai big picture dari organisasi ataupun kepanitiaan itu gitu. Jadi kayak goals-nya tuh gimana, targetnya gimana, dan gimana sih caranya buat bisa mencapai goals dan target tersebut gitu. Ada cerita nggak sih Mbak kayak tapi ini yang jadi ketua ya, kayak jadi ketua terus merasa kayak insecure, kayaknya aku nggak cocok deh di tengah jalan, di tengah kayak jalan tiba-tiba meragukan kayak, diri sendiri. bener. Ada cerita gitu nggak Mbak? Ada dong pasti. Jadi selama aku jadi ketua di Tarex ITS itu kan banyak nih yang aku pimpin, dan juga yang paling deket sama aku mungkin itu directorsnya sama managersnya gitu kan. Dan ada saat-saat dimana aku tuh ngerasa kayak yang aku arahkan ke mereka tuh salah gitu. Ataupun anak-anak aku ini tuh ada yang gak suka gitu dengan cara aku mengomunikasikan sesuatu. Misalnya mengomunikasikan kayak aku gak setuju sama ide mereka. Terus takutnya mereka merasa kayak gimana gitu. Tersinggung. Iya. Nah itu pernah banget gitu. Soalnya aku ngerasain nih kayaknya anak aku ini agak tersinggung nih sama kata-kata aku gitu. Di saat-saat kayak gitu. Cuman yang paling penting menurut aku kalau jadi ketua tuh kita selalu selalu mengevaluasi diri gitu sih. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang dilakukan di akhir, cuman dilakukan di setiap saat gitu. Jadi kita harus sebagai ketua tuh kita harus selalu minta feedback dari anak-anak. Menurut kamu aku gimana tadi nyampeinnya? Kira-kira kamu ada masalah kan sama itu? Jadi pas aku udah ngerasain itu tuh kayak si anak aku ini merasa tersinggung, besoknya ataupun beberapa saat kemudian aku langsung coba evaluasi diri dan juga minta feedback gitu dari anak ini gitu. Biar kitanya juga lega gitu sih. Iya. Benar banget. Dan gak mengulanginya lagi. Kalau ada masalah sebagai ketua tuh bukan didiemin gitu kan Mbak. Emang harus diungkapin, diceritain gitu. Tapi itu susah gak sih Mbak kayak jaga komitmen dari awal keterima sebagai staff nih sampai akhirnya naik jadi ketua. Itu gimana sih Mbak jaga komitmennya? Oke. Untuk jaga komitmen sendiri kalau dari aku, kalau kalian tahu Tarex ITS tuh kan emang sebuah global organization gitu. Dan mereka tuh emang visinya tuh cuma satu dan itu tuh dikomunalkan gitu. Yaitu visinya kayak spreading ideas worth spreading gitu. Benar. Nah, dari aku sendiri, kenapa aku juga milih TEDx itu dari awal tuh emang sesuatu yang datang dari dalam diri aku gitu. Kayak aku sendiri kan suka nulis, terus aku juga suka cerita-cerita dan segala macam, dan karena aku suka nulis itu, jadi kok kayak visi aku dalam hidup sama visinya TEDx ini cocok gitu. Sama gitu ya. Jadi karena kecocokan itu jadinya motivasi aku di Tarex ITS tuh selalu ada gitu sampai akhir gitu. Karena aku emang mau nge-spread goodness, aku pengen spread ideas yang emang tuh betul-betul dibutuhkan gitu di komunitas kita. Segitu sih. Jadi emang mantap. Keren banget. Jadi emang menurut aku emang yang paling penting kalau cara jaga komitmen itu ya emang harus datang dalam diri kita sendiri. Nggak boleh ikut-ikutnya kayak tadi FOMO gitu. Ya kan? Gitu. Keren banget sih Mbak. Ini tarafnya internasional ya berarti. Iya, terus aku ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dalam organisasi itu buat make sure kita tuh nggak keteteran. Nah, mungkin Mbak Ori ada lagi kesibukan. Cuman kan biasanya umumnya tuh entah itu organisasi, kepanitiaan sama akademis, kuliah. Karena nggak dikit juga teman-teman itu pasti lebih mentingin akademisnya. Cuman gak mau ketinggalan yang non akademis gitu Mbak. Nah menurut Mbak biar balance-nya tuh gimana? Oke. Buat ngebalance-nya ya pasti itu sih manajemen waktu dan prioritas itu tadi gitu. Mungkin kalau mau sedikit teknis ya, aku tuh dalam kesehariannya aku tuh cara manajemen aktivitas dan segala macam itu pakai namanya metode time boxing atau time blocking gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu itu bisa di search aja. Itu tuh disosialisasikan sama si Elon Musk gitu. Nah terus aku belajar terus ternyata cocok nih sama aku. Terus aku terapkan itu dalam kehidupan aku gitu. Jadi pakai itu simple sih metodenya. Jadi cuman pakai Google Calendar. Terus kayak kalian tuh
ngejadwalin semuanya dalam 1 hari. Itu I see. bikin 1 hari kamu tuh penuh gitu. Oke. Jadi kamu pun juga ngasih waktu buat break, buat makan, buat mandi gitu. Itu juga kamu tulis di kalender kamu. include gitu ya, Iya. Mbak? Oke. Jadi emang mungkin kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut bisa di search aja. Teknisnya sih gitu ya. Dari Elon Musk itu tadi. Cuman kalau tips yang lain cara mengimbanginya itu yaitu kita harus bisa belajar memotivasi diri kita sendiri gitu sih. Dari aku sendiri, aku tuh gampang memotivasi diri. Jadi kayak contohnya nih, sesimpel aku lagi capek gitu kan. Tapi sebenarnya ada banyak kerjaan. Aku sebenarnya agak malas nih ngerjain. Tapi motivasi dirinya, ya kalau aku selesai ini, nanti aku bisa istirahat nanti gitu. Terus bisa nonton misalnya drakor gitu kan. Gitu, selingan gitu ya. Iya, jadi aku tuh belajar memotivasi diri melalui hal-hal kecil gitu sih. Jadi Gitu sih. kayak perlu waktu untuk diri sendiri juga berarti ya, untuk break dulu dari semua Healing. kegiatan. Healing benar banget Iya. Mas. Karena kalaupun kita sibuk terus-terusan nih di organisasi kepanitiaan atau apapun itu dan gak ada waktu buat diri sendiri kan juga gak baik. Iya, Malah jatuhnya stres sendiri kan. Iya benar banget. Iya benar, gitu sih. Terus kalau misalnya Mbak Ori nih ya, habis ini kan semester 7 ya? Udah semester 7 ya jalan? Iya, semester 7. Udah berarti udah gak ikut kepanitiaan apa-apa dong Mbak? Atau Udah enggak. organisasi? Iya, udah enggak ikut. Ada gak sih Mbak kayak motivasi, pesan dan kesan gitu dalam kepanitiaan? Terutama buat penonton kita, teman-teman Airpods itu kan anak-anak SMA gitu. Ada beberapa patah kata gitu gak Mbak? Oke. Buat teman-teman AirPods ya tadi. Iya, AirPods. Buat teman-teman AirPods, mungkin pesan buat kalian di ITS tuh ada banyak banget organisasi yang ada. Bukan organisasi mahasiswa pun, tapi juga ada komunitas-komunitas itu banyak banget gitu loh. Jadi menurut aku yang paling penting itu pas kalian menginjak tanah ITS ya. Terus yang paling penting itu kalian coba cari tahu sebanyak-banyaknya tentang organisasi dan juga kepanitiaan yang ada. Terus kalian cari satu atau beberapa yang emang sevisi sama kalian gitu, kalian sendiri ya gitu. Dan juga cari organisasi ataupun kepanitiaan yang kalian tuh emang bisa berkontribusi dan bisa membawa perubahan lewat situ gitu. Yang paling penting itu, karena dengan begitu kalian bisa naruh komitmen dan juga bisa mengerjakannya dengan sangat maksimal gitu sih. Keren banget. Berarti emang organisasi di ITS tuh setuju sih. Emang ada banyak Banyak kan. banget, tinggal milih Iya. gak sih Mas? Cuman itu pun gak tinggal milih, harus dilengkapi dengan research dulu. Yes. Ini organisasinya cocok Cocok gak ya nggak sama sih? aku nantinya. Aku bisa gak ya komitmen di situ gitu kan Mbak? Iya, jadi emang harus serana dengan kamu tuh mau berkontribusi apa sih di komunitas kita, terus di bidang apa gitu, dicocokin dari situ gitu. Sesuai dari individu masing-masing Yes, ya Mbak. betul berarti. banget. Oke. Wah keren banget nih sharing-sharing kita di sesi kali ini. Cuman gak terasa nih Mbak, ternyata waktu kita udah menipis. Udah selesai. Iya. Gak kerasa kan Mbak? Nggak kerasa. Emang kalau ngomongnya seru tuh berasa cepet gitu. Iya bener banget, seru banget sih. Tapi sebelum itu kita mau ngucapin terima kasih Iya, terima buat kasih Mbak banget. Ori karena udah mau hadir di Ini Lo Podcast. Udah Sukses menyempatkan. Mbak Ori buat semester akhirnya. Iya semangat Thank Mbak. you. Semangat Mbak, pasti sibuk banget kan? Iya, sibuk. Tugas akhir ya tadi. Iya benar. Oke. Nah kalau gitu kita mau ngajak Mbak Ori buat jargon nih. Bener banget teman-teman. Oke, siap. Jadi Ada nanti jargon nih. jargon Ini Lo ITS. Iya. Ntar 1, 2, 3 Ini Lo ITS. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Lo ITS. Gitu Mbak. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Lo ITS. Oke. Oke, kalau dibagi Mbak Ori ikut di depannya deh. Iya. Ini Lo gimana ITS. 1, 2, 3 Ini Lo ITS gitu Mbak. Oh, Bareng-bareng. aku gitu? Iya. Oh. Oke, kita bareng-bareng aja gak sih Mas? Oke. Mas Bo? 1, 2, 3. Ini Ini Lo Lo ITS. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Lo ITS. Dadah. Ini Lo Podcast, bincang-bincang ringan. Untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Si Bisa. Bisa. Saatnya kita. Berbincang santai. Oke. Halo. Halo, Mas Bo. Kembali lagi kita di segmen Si Bisa. Saatnya kita bincang-bincang santai. Nah, Rel, di episode kali ini kita itu bakal ngomongin tentang kuliah sambil Titik-titik-titik. Siap. Sedap.
Rel Podcast, bincang-bincang ringan untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Si Bisa. Bisa. Saatnya kita Berbincang santai. Oke. Halo. Halo, Mas Bo. Kembali lagi kita di segmen Si Bisa. Saatnya Bener. kita bincang-bincang santai. Nah, Rel, di episode kali ini kita itu bakal ngomongin tentang kuliah sambil Titik. Siap. See you teman-teman. Sampai jumpa di episode